Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad. Saya dari Prodi Hubungan Internasional A, angkatan tahun 2020. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tentang matkul filsafat, yang dimana ini adalah part 5. Part 5 ini fungsinya untuk memenuhi tugas UAS, yang dimana ada dua tugas. Yang pertama ada draft esai, dan yang kedua ada video. Nah, video kali ini adalah part 5. Jadi di video part 5 ini saya akan coba menjawab, dan saya akan coba menyimpulkan semuanya dari berbagai part video yang telah saya send atau telah saya upload di YouTube filsafat sendiri. Dari video part pertama, part 2, part 3, part 4, dan part 5 itu saya tetap sama membahas tentang psikologi yang berjudul tentang bagaimanakah seharusnya saya hidup dan apakah tujuan hidup saya. Jadi untuk yang part 5 ini saya akan coba jawab secara utuh, secara singkat namun padat, jelas, dan semoga bagi yang menonton dan yang mendengar video ini bisa sampai maknanya. Jadi yang pertama yang kita perlu ketahui sebelum berpikir secara filsafat, ketika kita ingin berpikir memecahkan kasus atau suatu masalah menggunakan filsafat, yang perlu kita ketahui adalah filsafat. Filsafat itu apa sih? Mungkin banyak beberapa orang yang mengartikan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang susah, ilmu yang terlalu tinggi, dan ilmu yang terlalu abstrak. Dan mungkin mereka juga berpikir bahwa filsafat itu tidak ada kaitannya dengan hidup. Tapi sebenarnya dengan berfilsafat itu kita bisa menjawab segala masalah, bisa memecahkan segala masalah dan kasus baik dalam kehidupan kita ataupun di luar kehidupan kita. Jadi filsafat itu sendiri adalah dimana kita sebagai manusia berpikir secara krisis, analisis, dan teoristis, dimana kita mencoba menyimpulkan atau memecahkan suatu kasus masalah yang ada dalam hidup kita dengan cara yang kritis, dan memasukkan berbagai macam teori. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan serta membahas sebuah studi kasus yang terjadi di dalam diri saya, di mana studi kasus ini itu sebenarnya sudah saya jelaskan di video saya part 1, part 2, part 3, dan part 4. Tapi di part 5 ini saya akan coba lebih sempurna. Jadi ada studi kasus yang dinamakan dengan nama tragedi atau kenangan yang ada pada masa lalu dalam diri saya sendiri, karena ini kan kasus saya. Apa sih tragedi atau kenangan masa lalu? Jadi itu artinya suatu hal yang sulit untuk dilupakan, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Beberapa orang mungkin berpikir untuk tidak pernah menoleh ke belakang untuk melihat masa lalu yang mungkin mereka pikir hanya akan berdampak buruk ke depannya bagi mereka. Nah, jadi yang pernah saya alami, yang saya jadikan studi kasus ini adalah berupa tragedi atau masa lalu yang saya pikir itu adalah negatif bagi diri saya sendiri. Nah, jadi apa sih masa lalu yang negatif itu? Ini masa lalu yang negatif itu tuh sebenarnya banyak, tapi saya akan coba jelaskan salah satunya. Saya akan coba sebutkan salah satunya, dimana hal itu yang membuat pertanyaan saya ini muncul, dan pertanyaannya itu adalah bagaimana seharusnya saya hidup. Jadi dari tragedi itu tiba-tiba timbullah suatu pertanyaan yang membuat saya harus berfilsafat, dan pertanyaan itu adalah bagaimana seharusnya saya hidup. Jadi ada beberapa faktor dari kenangan masa lalu atau tragedi masa lalu itu, dan pastinya itu bersifat negatif, dan mungkin itu fatal bagi orang lain dan fatal bagi saya. Tapi mungkin pada kasus kali ini saya berhasil mengatasinya berkat bantuan filsafat. Jadi tragedi masa lalu itu berupa depresi, frustasi, ya baik itu saya dari dalam diri saya ataupun ada hal-hal yang membuat saya depresi atau frustasi. Contoh yang mungkin sepertinya saya pernah ikut lomba terus kalah, jadinya frustasi, depresi. Nah, ataupun yang memang datang dari diri saya sendiri, yang mungkin misalnya itu adalah masalah internal di keluarga saya dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya sendiri sudah mampu menjawab pertanyaan saya tersebut, namun saya hanya mampu menjawabnya secara sekilas. Jadi
untuk di video part 1 part 2 itu saya sudah bisa jawab, cuman jawaban saya itu mungkin terdengar dan dinilai sangat singkat, jadi seperti jawaban sekilas. Tapi pada intinya saya sudah mulai ketemu denah-denahnya. Nah, itu pada saat mulai ketemu denah-denahnya itu ada di video part 3 dan part 4, di mana saya coba menyimpulkan dari berbagai macam teori, di mana perlu kita ketahui bahwa berpikir filsafat itu harus memenuhi beberapa pola cara berpikir yang baik dan benar. Jadi biar filsafatnya nyampe terus dapat jawabannya, dapat buktinya dan hasil akhirnya. Dan alhamdulillah ternyata itu mampu membuat saya mendapatkan jawaban yang betul-betul konkret bagi saya dari pertanyaan saya tersebut, bagaimanakah seharusnya saya hidup. Jadi jawabannya adalah saya harus hidup dengan cara yang baik, dan saya harus hidup dengan selalu melakukan hal-hal yang positif bagi diri saya sendiri, karena itu timbulnya dari pemikiran saya sendiri. Jadi jawaban itu muncul karena saya telah mengikuti atau telah mencoba berpikir filsafat, dan saya coba menerapkan beberapa pola-pola pikirnya. Jadi akhirnya ketemulah jawaban itu. Sebenarnya masalahnya itu tragedi atau kasus yang saya angkat ini tidak terlalu berdampak bagi orang lain, dan mungkin orang lain menganggap bahwa kasus ini adalah kasus kecil, tapi bagi saya sendiri kasus ini adalah kasus yang sangat besar. Kenapa jadi saya bilang bahwa kasus ini sangat besar? Ya pertama karena dengan kasus ini itu bisa mempengaruhi pribadi saya ke depannya. Kalau bagi orang lain kan ya mungkin enjoy aja, tapi kalau bagi saya sendiri ini adalah yang sangat berdampak. Oleh karena itu kasus ini saya jadikan tema dan saya jadikan submateri yang saya coba untuk memecahkannya dengan cara berpikir filsafat, dan akhirnya ketemulah jawabannya bahwa dari pertanyaan bagaimanakah seharusnya saya hidup dan apakah tujuan hidup saya. Jadi jawabannya adalah saya harus hidup dengan baik dan selalu bersikap positif, dan tidak lupa untuk selalu bersikap mandiri. Karena dari berbagai macam tragedi dan saya mencoba berpikir secara filsafat, saya mulai ketemu sedikit-sedikit bahwa mandiri atau berpikir positif itu adalah kunci utama untuk mengatasi studi kasus saya ini. Jadi kesimpulannya, berfilsafat itu bukanlah suatu ilmu yang hanya tertuju dan terpaku untuk membahas ilmu atau bidang studi yang tinggi. Filsafat itu juga bisa digunakan untuk memecahkan suatu studi kasus ataupun persoalan-persoalan yang dinilai sangat rumit. Seperti halnya pada materi saya ini yang berisi pengalaman saya yang tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan dalam hidup saya, di mana seharusnya saya menerapkan syarat-syarat berpikir filsafat untuk menjawabnya pada part 1, part 2, part 3, part 4, dan akhirnya saya coba untuk menerapkan pola-pola pikir tersebut, dan akhirnya ketemulah jawaban. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa filsafat ini adalah ilmu yang sangat penting bagi kita, dan sangat berguna untuk memecahkan suatu studi kasus atau masalah di dalam kehidupan kita sendiri. Mungkin sekian dari video part 5 saya, karena tidak ada yang perlu saya bahas secara panjang, karena sebelumnya saya sudah pernah bahas dari video part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, dan berhubung tema saya juga itu aja, yang saya angkat adalah tema atau studi kasus psikologi atau perasaan, di mana mempunyai judul bagaimanakah seharusnya saya hidup. Dan saya juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya saya dari pertanyaan itu saya sudah bisa menemukan jawabannya, cuman jawaban itu banyak orang yang menilai, dan mungkin saya sendiri pada saat itu berpikir itu jawaban kurang konkret. Oleh karena itu saya mencoba untuk memikirkan atau memecahkan kasusnya dengan cara berpikir filsafat. Jadi sebenarnya di part 1, part 2, part 3, part 4 itu saya sudah bisa menjawab, tapi saya coba terapkan lagi cara berpikir filsafat, mulai dari kita harus berpikir krisis, kita harus berpikir common, teologi, dan lain-lain. Dan itu membuat saya mendapatkan hasil yang betul-betul konkret dan betul-betul teguh, ibarat kata strong. Jadi itu menjadi pedoman saya sampai sekarang. Dan di video part 5 ini saya ingin menyampaikan bahwa terima kasih sebanyak-banyaknya untuk filsafat, karena bisa mampu membuat saya untuk memecahkan studi kasus yang ada di dalam kehidupan saya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video part 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada ketidakjelasan atau kekurangan untuk memahami maksud dari video saya part 5 ini.
atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang studi kasus saya, kalian bisa coba cari nanti atau mungkin kontak saya, di mana saya akan coba share di mana ada draft esai dari studi kasus ini yang telah saya jadikan dalam bentuk Word atau dalam bentuk esai. Jadi sekian dari saya, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.